kembali begitu. Oke, baik. Nah, pertama-tama teman-teman saya ingin mengulang kembali gitu ya, bagaimana teman-teman mengumpulkan database atau sumber referensi untuk keperluan penulisan skripsi atau penelitian kita ataupun artikel gitu ya. Oke, oke, saya ke sini dulu. Nah, saya mengasumsikan teman-teman sudah menginstal Mendeley Desktop, sudah menginstal plugin Mendeley di Word-nya, sudah apa namanya, sudah registrasi akun di Mendeley gitu ya. Nah, saya sudah mengasumsikan itu dulu untuk saat ini. Karena kalau diulang dari awal nanti tidak akan cukup waktunya. Oke. Nah, biasanya yang paling sangat mudah dan ini recommended dari saya adalah begini saja, tidak perlu macam-macam gitu ya. Selama ini masih bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi antum tinggal cari jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita ya. Misalkan saya mau nanya nih ke Sabita, Sabita kira-kira punya ide penelitian tentang apa? Tentang ini Ustaz, hubungan kebiasaan belajar menggunakan kamus Al-Ma'ani. Iya, hubungan kebiasaan belajar menggunakan kamus Al-Ma'ani dalam pemahaman teks bahasa Arab. Oke, oke. Baik, kita coba cari kata kunci yang ada kamu alma aninya dulu aja ya, gitu ya. Alma ani ya, ani. Oke, kita cari dulu. Oke, ini ada ya yang pakai alma ani ya di sini. Ini, oh hanya ada tiga. Yang ini satu sumber kamusnya, yang satu dia terkait dengan pencarian kata di kamusnya. Oke, nah katakanlah yang pertama begini. Sabita dan teman-teman, karena tadi kata kuncinya adalah ada kamus Al-Ma'ani ya, salah satunya ya. Maka cari yang ada Al-Ma'aninya di sini kebetulan tidak banyak yang muncul ya. Ini ada satu di antaranya nih ya. Istikhdam Mu'jam Al-Ma'ani alal internet ya. Kabadil fa'al fi terjemah an-nusus al-arabiyah ya. Eh, Kalau mau ideal kita baca dulu kan abstraknya ya. Ceritanya dibukalah sama Sabita dibaca abstraknya. Eh, Kalau mau lengkap lagi dibaca PDF-nya kalau ada, tapi biasanya kalau abstrak saja sih sudah menggambarkan. Sudah oke gitu ya teman-teman nih. Ini masuk nih bagai bagian dari referensi atau bahan bacaan yang bisa saya baca untuk di baik di latar belakang maupun di pembahasan. Nah, teman-teman pastikan setelah login tambahkan ke sumber di sini ya. Ingat-ingat ya judulnya Istihdam Mu'jam Al-Ma'ani ya. Ya pastikan tambahkan add to library gitu ya. Oke. Kemudian kata kunci yang kedua tadi hubungan hubungan penggunaan kamus Arab lah gitu-gitu ya. Penggunaan kamus bahasa Arab gitu ya. Nah, kata kunci yang lain. Oke. Cari-cari. Ah, ini misalkan seperti ini lah ya. Misalkan nih ya. Sabita sudah baca abstraknya nih Pak. Jurnal ini yang pengaruh penggunaan kamus Arab cetak dan Android terhadap kemampuan menerjemahkan gitu ya. Ini oke nih. Bagian dari referensi saya tambahkan add to library satu lagi lah ya misalkan mana ya tadi penggunaan kamus Ma'ani terhadap apa Sabita? Ada pemahaman teks bahasa Arab Ustaz. Oke, adalah penggunaan kamus gitu ya penggunaan kamus terhadap terhadap pemahaman teks ya teks gitu ya yang mendekati lah gitu ya. Kebetulan di sini agak susah tadinya kayak tidak apa-apa ya minimal yang dua tadi kita sudah masukkan kan ya. Kemudian kita cek di Mendeley yang sudah kita install ya. Terlihat tidak Mendeleynya di sana.
Saya coba stop share deh. Oke. Oke. Ini materialnya sudah muncul, ya. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan dua referensi baru ya. Nah, biasanya yang sudah ditambahkan, saya cek lagi di sini. Oh, udah ada nih. Tadi kan judulnya ada dua ya. Pengaruh penggunaan kamus cetak kan yang ini ya. Nah, yang pertama yang ini, yang kedua istihda mu'jam al-ma'ani alal internet ya, kabadil fa'al dan seterusnya. Ya, oh sudah masuk nih, gitu ya. Sudah masuk berarti aman gitu. Nah, kadang-kadang dalam penggunaan yang ekspor itu kita juga merasa atau saya pernah mengalami ada metadatanya yang tidak sesuai gitu ya. Yang harus diperbaiki, tinggal diklik saja judul ini. Nah, di sini kan ada nih sebelah kiri ya. Nah, di sini kan nih, oh kalau ini sudah ini kan harusnya kan kalau namanya dua orang berarti nama yang kedua itu harusnya di bawah gitu ya. Ini ada petunjuknya. Press shift enter gitu ya. Shift enter ya ini nama yang kedua. Kemudian harusnya kan namanya dibalik ya. Kurniawan di depan gitu ya. Harusnya kan begini ya. Kemudian Arhamullah di depan karena mau nama belakang harus di depan ya. Kemudian koma gitu ya. Nah, oke, itu kan jadi berubah ya. Nah, kadang-kadang kita harus melakukan pembenaran seperti ini. Kadang-kadang ya. Tidak semua, kadang-kadang. Nah, lebih repot lagi yang Arab, teman-teman. Karena kadang-kadang kalau di jurnal itu dia nama nama dan judulnya harus dilatinkan ya. Ini sebenarnya ada lagi cara lain gitu ya. Nanti yang bimbingan dengan saya kasih tipsnya untuk mengubah teks Arab ke dalam transliterasi gitu ya. Kalau sekarang nanti ini terlalu panjang. Oke, ini cek juga. Oh, ini udah oke nih. Nama yang benar seperti ini ya. Nama belakang di depan ya. Oke, oke. Oke, sudah oke. Nah, kemudian ceritanya Sabita ini mau menulis penelitian, memulai penulisan artikel atau penulisan skripsi ya dengan judul yang tadi. Oke, sebentar. Oke, ini ceritanya Sabita sedang menulis begitu ya di tengah-tengah. Saya coba ini dulu deh. Cari dulu teksnya ya, biar copy paste dulu nih. Hmm, al-alaqah ya. Oke, al-alaqah, alaqah, istikhdam, dan istikhdam apa? Kamu semua ya. Istikhdam, mu'jam, mu'jam, al-ma'ani. Ini aja lah sebentar ya. Kita cuma cari teks aja ini sebenarnya. Oke, saya saya ini ada ya teman-teman ya, random saja ini teksnya. Oke, saya coba ambil dari sini nih, dari riset Kiat gitu ya. Saya coba copy dulu. Oke, saya copy dulu yang satu paragraf ini ke bawah. Katakanlah ini ceritanya adalah skripsinya Sabita gitu ya. Oke, yang Word sekarang terlihat nggak di situ Sabita? Yang Word ya, Melihat Ustadz. lihat ya. Oke, abaikan yang lain dulu ya, biarkan saja dulu. Nah, misalkan eh, kata-kata ini ya, kata-kata ini
Tasji al-buhus wa dirasat al-mutakhassisah fi majal tatawur al-ma'ani ya fil ma'ajim al-arabiyah al-hadisah. Sampai ke sini ini Sabita mengutip dari salah satu artikel tadi ya. Salah satu artikel tadi. Misalkan artikel yang pertama lah ya. Yang tadi yang apa namanya? Yang Ubaidillah gitu ya. Nah, jangan lupa nih teman-teman sudah menginstal pluginnya ya terkait menilai di sini di referensi ini. Nah, biasanya di sini nih ya. Saya saya sarankan pakai yang ini karena dia kalau ada perubahan langsung update. Oke, kita tunggu dulu. Nah, teman-teman saya sarankan kalau menggunakan Word juga apa namanya tuh aktifkan ya si pengedit bahasa otomatisnya gitu ya. Yang di bagian di sini nih, yang bagian sini bahasa proofreadernya ya, proofreadernya yang bahasa Arab itu ditambahkan supaya kalau ada yang merah-merah begini nih, dia akan langsung memberikan saran perbaikan seperti ini nih, ya. Nah, sudah ada tuh kan. Nah, ini karena kurang spasi biasanya ya. Jadi enak tinggal diklik-klik saja. Wah, sebentar ini lama sekali ya mendelainya. Oke. Ya, baik. Sambil nunggu mendelainya rada loading gitu ya. Teman-teman isi dulu ya kehadiran nih. Diisi 4 kali ya teman-teman sampai ke pertemuan ke-15. Nanti juga terkait dengan jumlah pertemuan ini ada yang perlu saya sampaikan gitu ya. Sebentar saya coba share dulu linknya. Oke, silakan sambil diisi dulu 4 pertemuan sampai pertemuan ke-15 ya. Diisi langsung checklist sambil menunggu mendelaynya ini terbuka. Nggak biasa nih agak lama terbuka begini. Oh ya, mohon maaf. Ternyata lama terbuka karena ini ya teman-teman ya. eh, Akun Microsoft UNJ itu sudah tidak diperpanjang ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan lagi aplikasi Word-nya. Nah, jadi agak lama bukanya. Oke, tapi ini masih bisa dibuka ya untuk saat ini. Baik. Nah, ini ternyata sangat mempengaruhi ya ke apa namanya ke penulisan artikel kita, tapi ternyata pihak kamus tidak memperpanjangnya. Sebentar. Oke, saya share lagi. Nah, katakanlah ya, yang dari mulai perkataan ini, tasji al-bukhus sampai ke al-hiwayah al-lugawiyah, ini Sabita itu mengutip dari si ini nih, ya, si Ubaidillah yang ini, ya, Ubaidillah ini. Berarti kan kita tinggal checklist saja si penulis yang sesuai ya, checklist gitu kan. Nah, jangan lupa juga pakai stylenya apa. Kayak biasanya kita pakai style apa dulu biarkan ya, style apa. Oke, tinggal di insert station. Nah, akan nanti seperti ini. Biarkan saja dulu ya. Udah karena memang bawaannya kan bahasa Indonesia. Ceritanya ini si
penulisannya itu boleh menggunakan berbagai macam penulisan gitu ya bawaannya. Kalau aslinya metadatanya Latin ya Latin tidak apa-apa. Kemudian ini yang kedua misalkan gitu ya. Ini ngutip dari ini dari Kurniawan ya yang judul pengaruh penggunaan kamus Android. Ini juga tinggal diinsert. Oke ya. Nah kadang-kadang kalau campuran Latin dan Arab itu seperti ini. Oke, biarkan saja ya. Nanti kita ini selesainya adalah di apa namanya di layout di Word-nya. Oke. Nah, kemudian kadang-kadang kan kita dihadapkan pada harus mengubah gaya selingkung dari tadinya APA itu ya, apa ya, apanya apa kita ke Arabkan saja ya. Apanya apa versi Arab. Nah, ini kan kalau apa versi Arab ahorun di sini ya, bukan at all. Nah, ternyata misalkan kebijakan kamus berubah dari penulisan apa menjadi stylenya yang lain. Misalkan kalau di kita di prodi kita itu menggunakan turabian gitu. Kira-kira untuk mengubahnya ke bagian mana teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Ini kan style apa, kemudian diminta diubah oleh pembimbing. Ya, misalkan pembimbing Sabita. Ganti gaya penulisannya dari apa 7 dari yang ini ke style Turabian misalkan. Yang mana yang kita akses coba. Awas penting nih, berkaitan dengan masa depan soalnya nih. Ada yang tahu, ada yang masih ingat nggak? Yo, bahaya nih kalau nggak pada tahu nih. Ayo, Sabita, yang mana? Yang diklik, yang diakses. Cek citasi style bukan sih Ustadz? Iya, jelas banget ini tulisannya kan? Iya. Ya, Heeh. change citation style. Ganti misalkan minta ke Turabian. Kalau misalkan di sini tambahannya ada, kebetulan saya sudah tambahkan ini ya. Ada yang belum ditambahkan, tinggal di search aja di sini ya. Search for another style. Ini kebetulan sudah ada ini. Sudah ada Turabian versi 9 ya dengan dua jenis yang notes dan bibliografi, ada juga yang seperti ini ya. Oke, saya ubah ya ke Turabian 9 karena diminta oleh pembimbing Turabian 9. Coba diperhatikan yang tulisan Ubaidillah dan Arhamullah ini ya ketika saya ganti ke versi yang lain. Klik, maka tidak ada ganti menjadi nomor kan di sini kan. Nomor satu dia merujuk ke siapa? Merujuk ke sini. Ke apa ke footnote Muhammad Ubaidillah. Nomor dua kepada siapa? Kepada si ini nih, Kurniawan gitu ya. Oh ini minta diganti lagi gitu ya. Ternyata minta diganti lagi nih gitu oleh pembimbingnya. Ya tinggal ke sini lagi aja ya. Ke jadi di sini kuncinya change citation style. Minta diganti ke jenis apa ya yang lain yang agak beda itu Elsevier gitu ya. Elsevier yang front cover yang ini. Tinggal diganti update berubah tapi sedikit berubahnya ada tanda kurung kotak begini ya. Ini nggak ada apa bukan notebook, tidak ada footnote-nya di sini. Nanti dia adanya di daftar pustaka nomornya ini. Oke. Nah, kembali lagi ke APA 7. Nah, terkait dengan kemarin soal di UTS itu, kan begini teman-teman. Style yang sering kita gunakan itu kan tidak selamanya begini. Tidak misalkan apa tasdi al-buhuth ya, wa dirasat al-mutakhasisah sampai ke al-hiwayah al dalam kurung pendapatnya Ubaidillah. Kan kadang-kadang kita begini ya. Qala Ubaidillah gitu ya. Qala Ubaidillah anna tasdi al-buhuth wa dirasat al-mutakhasisah fi majal tatawur al-ma'ani gitu ya dan seterusnya. Jadi Ubaidillahnya itu diletakkan sebelum pernyataannya di sini di tasdi ya. Nah, jadi untuk memindahkannya itu tidak boleh teman-teman memindahkan manual seperti ini misalkan ya sudah aja di sini tambah kotak kola gitu ya. Oke, ininya betul kola gitu ya. Kola Ubaidillahnya boleh nggak dipindahkan ke sini gitu ya. Ya sebenarnya boleh aja kalau di
tarik ke sini gitu. Tapi kan biasanya kalau pakai kata kola gitu ya, si Ubaidillahnya ini kan dia, bentar kita arahkan. Oke. Ubaidillahnya ini kan tidak boleh menggunakan kurung seperti ini kan, ya kan? Ya, nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan merubah nih di apa style 7 dari yang penulisnya di belakang kutipan gitu ya, dengan ditunda disimpan di depan kutipannya seperti ini, maka teman-teman nanti tinggal referensi ya, ini referensi ini, klik, kemudian ininya disorot. Nah, sampai ketemu seperti ini, nama Ubaidillahnya, oke, ya. Kemudian klik Ubaidillahnya, ininya ganti. Jadi author year-nya aja yang dalam kurung. Klik save, berubah kan? Kola Ubaidillah 2025 dalam kurungnya. Satu orang yang betul mengarahkan seperti ini di soal UTS kemarin, ya. Jadi di sini kuncinya. Nah, ini contoh yang kedua, Kurniawan kita ganti dengan gaya seperti ini, misalkan Kurniawannya Kola di sini ya. Ini Kola ya Kurniawan. Nah, ini kita pindahkan dulu. Boleh dipindahkan, boleh dihapus ya. Oke, dipindahkan itu maksud saya supaya ingat siapa yang berkata gitu ya. Oke. Ini tambahkan eh Abbaro gitu ya. Abbaro menyampaikan gitu ya. Misalkan biar tidak kotak kola semua. Berarti tadi nama kurniawannya di sini kita klik ganti dengan year-nya di dalam kurung, autornya tidak. Klik. Nah, kan begini, ya kan? Nanti ngerapikan saja sedikit-sedikit. Karena perubahan style kadang-kadang berdampak ke dalam spasi gitu ya. Oke. Kadang-kadang juga ada yang dia kalau diambil dari buku ada halaman bukunya. Kuncinya ke sini teman-teman, klik lagi nama ini gitu ya. Nah, tinggal tambahkan nih ya. Misalkan source detailnya nih, page ya. Halaman berapa pernyataan si Kurniawan ini? Halaman 201. Tambahkan saja gitu. Klik. Maka muncul di sini Sobhah 201. Kelihatan ya? Sobhah. Nih, so itu Sobhah ya. Sobhah mi'atain eh wal ula gitu ya. Mi'atain wal ula. Jadi halaman 201. Nah, jadi kuncinya di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini yang sering banyak yang kurang kelewat, termasuk beberapa teman-teman dosen saya lihat. Ya, oke, mengubah style itu gampang di sini, tetapi mengubah gaya apa tujuh yang apa kutipannya itu mendahului apa nama yang dikutip itu, si ahli itu yang dikutip itu mendahului kutipannya, kadang-kadang bingung gitu. Akhirnya dibuat manual, padahal tidak boleh manual. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau sudah begini, antum ketika misalkan nanti menulis Al-Maroji gitu ya, Al-Maroji atau daftar pustaka, Al-Maroji, maaf, Al-Maroji, ya, nah, tinggal di sini saja, ya, insert bibliografi, continue, sudah otomatis begini. Ada gitu ya. Oke, seperti ini. Dia akan mengikuti gaya apa yang dipakai, ya. Kalau gayanya apa tujuh, dia akan berdasarkan alfabetis. Kalau yang digunakan Turabian, kemungkinan dia akan menggunakan nomor nomor footnote-nya atau kan Vancouver nomor footnote-nya. Nah, ini nih masih banyak yang belum tahu teman-teman yang tadi yang mengubah ini di belakang ke depan seperti ini yang pakai kola-kola di depan gitu ya. Nah, untuk apa tujuh ya, khusus untuk apa tujuh kasusnya. Termasuk teman-teman dosen juga ada yang belum tahu gitu. Ini teman-teman harus perhatikan seperti ini. Ya, ada pertanyaan dulu terkait dengan penulisan apa namanya ini? Mendelai ini di sini. Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Boleh silakan Asga. Afan sebelumnya, oke. Ustadz itu jadi kita dari dosen Tauji itu kan diarahkan ya Ustadz buat daftar Hmm. pustaka itu bahasa Arab harus ditaruh di awal gitu sebelum yang Latin.
Tapi yang Hmm, Latinnya tetap harus sesuai abjad gitu, Ustadz. Nah, kalau oke. seperti itu manual atau bisa langsung dari Mendeley, Ustadz? Nah, kalau seperti itu tidak bisa otomatis dari Mendeley. Ya, jadi tekniknya Aska adalah begini. Kita buat dulu di Mendeley, ya. Misalkan seperti inilah ya. Ini kan ada Arab dan Latin ya. Ya, ini kan ada Arab dan Latin ya. Oh, nggak sih. Penulisnya tidak Arab ya. Coba saya tambah ya, yang pure Arab semua ya. Nah, saya tambah yang pure Arab semua. Oke, saya coba tambah lagi kutipan yang pure Arab semua. Misalkan di sini saya pakai yang Arab semua ya, dengan penulisnya. Al-Lughah gitu. Oke. Nah, ini kan Arab ya. Ini Arab. Kemudian Arab lagi, yang ini yang Arab gitu. Oke. Oke, tambah dua lah yang Arab tidak apa-apa ya. Oke. Kemudian saya akan tambah lagi satu lagi yang Latin. Nah, yang Latin itu adalah ini random yang mana saja ya teman-teman ya. Misalkan terkait dengan, nah ini peran gambar bahasa Arab. Oke. Nah ini kan nanti ketika saya update di sini, ya ketika teman-teman nanti, ketika ini ada penambahan apa kutipan, tapi di daftar pustakanya belum diganti, teman-teman jangan khawatir gitu. Biasanya nanti akan begini nih. Di sini itu ada pemberitahuan minta diupdate, update gitu ya. Nah, akan berubah seperti ini. Oke. Nah kalau saya biasanya begini saja. Karena yang dipisah-pisah seperti itu tidak bisa otomatis ya atau ASKA, ya sudah, nanti tinggal pisahkan saja mana yang Arab, mana yang Latin gitu. Kemudian yang Indonesia nanti tinggal di apa namanya? Diurutkan berdasarkan alfabetis kan di sini ada ya di Word ya. Di Word itu kan ada kan yang ini nih, yang apa? Yang filter ya, yang filter nanti ada otomatis gitu ya. Oke. Atau sekarang mah tambah gampang lah karena ada ChatGPT yang bisa kita minta untuk ubah ke alfabet gitu ya. Nah, kemudian yang Arab ya sudah sesuai dengan urutannya. Meskipun sebenarnya kalau mau ngikut aturan yang konsisten ya Indonesia Arab, kalau mau yang Arabnya Indonesianya diarabkan, yang Latinnya yang Arabnya dilatinkan gitu. Kalau ikut jurnal ya. Tapi karena kita agak sulit ya sudah buat dulu di Mendeley otomatis kemudian pisahkan yang Latin 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 ya, copy-copy paste, yang Arabnya pisahkan. Paling gitu sementara ya Aska untuk teknisnya, karena memang tidak ada ya, belum ada yang otomatis kedua pengaturan itu dalam satu kali pengerjaan gitu ya Aska ya, sementara ya. Baik, Ustadz. Berarti kalau kayak tadi itu bisanya manual ya, Ustadz, dirapihin ya. Ya betul, manual, tapi Syukur, Ustadz. ya setidaknya kita bisa memisahkan Arab dan Indonesianya dulu terpisah gitu ya. Kayak gitu. Tidak perlu menuliskan secara manual dulu satu-satu. Oke, sebenarnya sih bisa saja ya. Eh, kalau teman-teman jeli menggunakan AI gitu, mungkin bisa saja dia bantu gitu. Dia bantu memisahkan antara yang Arab dan Indonesia. Kemudian yang Indonesia minta di alfabetiskan itu bisa banget gitu. Tinggal copy paste gitu ya. Gitu. Coba deh kita praktekkan ya yang tadi. Kita pakai Gemini misalkan gitu ya. Gemini AI. Yang tadi ya, yang ini ya. Yang keseluruhan daftar pustaka tadi kita kopikan dulu. Oke, saya share. Eh, terlihat Gemininya di sana? Oke, kita kasih pesona dulu ya. Berpenulanlah sebagai penulis eh, skripsi dan
tesis gitu ya pada prodi pendidikan bahasa Arab. Pastikan Anda memahami berbagai style penulisan seperti apa tujuh dan urapian. Biarkan saja dulu dia menjawab apapun biarkan saja. Itu. Oke. Oke, biarkan ya. Sekarang kita copy yang tadi yang daftar pustakanya ya. Ini sini. Oke, copy biarkan dulu dia merespon apapun. Ini malah dibuatkan ya beberapa perbaikannya ya. Tapi saya abaikan dulu karena ini asumsinya yang dibuatkan itu sudah bagus gitu dari si Mendeley-nya. Sepertinya kurang banyak yang Arabnya, tapi kita coba aja deh, teman-teman. Ah, sekarang bantu ini ya, bantu saya memisahkan daftar daftar pustaka yang ditulis Latin dengan bahasa Arab. Kemudian pastikan yang Latin disusun alfabetis dia. Kita lihat dulu responnya. Nah, sudah seperti ini sudah dipisahkan, ya kan? Kalau yang Ubaidillah karena ini campuran Arab Indonesia ya banyaknya Indonesia ya dipisahkan kan ini alfabetis kan ya Azka dan kawan-kawan. Yang Arab dipisahkan juga di sini, gitu ya. Kita tinggal copy aja yang ini yang Indonesianya, yang Latinnya, yang ini yang al-marajim bil arabiyahnya kita copy juga. Gitu. Sudah selesai gitu ya. Ya, gampang sekarang sekali itu banyak sekali asisten asal antum seperti yang saya sampaikan memperlakukan si AI ini jangan kerja rodi tanpa diberi kesempatan untuk mendalami peran dia apa pekerjaan spesifik dia gitu ya. Ya seperti yang saya gambarkan jangan sampai antum menuliskan prompt di AI ketika menulis skripsi bantu saya mengerjakan bab 1 sampai 5 tanpa revisi itu tidak mungkin jadi gitu ya, tapi harus satu-satu. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, software penulisan skripsi itu berdasarkan pengalaman saya, jika dikolaborasikan dengan berbagai software atau platform yang lain itu bagus hasilnya. Kita tidak bisa fanatik, saya hanya akan menggunakan Mendeley saja tanpa panduan tanpa bantuan ChatGPT atau AI. Itu hasilnya kurang maksimal. Begitu sebaliknya, saya hanya bertumpu pada AI saja, tidak menggunakan Mendeley misalkan ya atau software lainnya itu juga tidak maksimal hasilnya. Tapi kolaborasikan ya seperti ini. Awalnya kita mencari sumbernya di apa namanya Mendeley, kemudian dirapihkan berdasarkan kategori bahasanya dan alfabetisnya di AI. Sudah selesai gitu, teman-teman. Ya, gitu ya Azka ya. Baik, syukran Ustadz. Ya, ada lagi yang lain silakan.
Aman ya. Jadi saya tidak mau nanti ketemu lagi masalah-masalah kesalahan Mendeley atau kesalahan pengutipan ketika nanti misalkan antum menulis skripsi atau sidang. Karena dosen-dosen itu sangat concern terhadap penggunaan Mendeley. Salah sedikit saja kadang-kadang dicecar gitu ya. Itu kan sebenarnya hal yang teknis dan harusnya sepele, tetapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan, jadi lupa, bahkan kacau sekali gitu ya. Apa namanya, referensinya nggak jelas, penulisannya, sumbernya tidak diketahui, penulisan namanya kebalik-kebalik gitu ya, yang harusnya misalkan Rizky jadi Ijir gitu ya, dan seterusnya gara-gara tidak menggunakan Mendeley. Oke, itu yang pertama terkait Mendeley. Nah, kedua, teman-teman, untuk mata kuliah saya nanti tidak akan ada soal UAS atau soal PAS. Yang ada adalah project ya. Antum membuat project berdasarkan kelompok dan bagian masing-masing yang sudah dipresentasikan. Projectnya adalah kita membuat semacam book chapter berdasarkan pembahasan. Ya, saya sudah buatkan apa namanya. Nanti saya berikan ke Rizky ya, ininya ya, file tugasnya. Nah, saya sudah buat ininya secara lengkap ini, petunjuk soalnya. Ya, jadi antum itu membuat satu bab buku atau book chapter ya, berdasarkan pembahasan yang sudah dipresentasikan. Misalkan, eh, Tabita kebagian terkait dengan pembahasan bagaimana memunculkan fitur-fitur bahasa Arab dalam Microsoft Word. Maka itu yang dibuatkan book chapternya. Mawar gitu ya, Mawardi terkait dengan apa namanya Menlay, itu yang dibahas. Nabila terkait dengan video bahasa Arab dan audio, itu yang dibahas. Siska kemarin tentang website gitu ya tanpa coding, itu yang dibahas, dijadikan sebuah book chapter yang kita akan nanti cetak insya Allah kalau sudah selesai gitu ya. Nah, ketentuan-ketentuan yang sudah saya tuliskan di sini teman-teman. Ini kita ada punya 8 bab. Ini kelompoknya sesuai yang presentasi gitu ya. Ini dari mulai pengaturan fitur bahasa Arab gitu ya. Nanti saya juga akan kirimkan kembali peta konsepnya. Kemudian penggunaan aplikasi manajemen referensi ya, seperti Mendeley gitu. Kemudian sampai ke yang terakhir kemarin, visualisasi data ya, visualisasi data. Nah, khusus nanti perancangan website ini ya, yang kemarin Siska presentasikan, nanti ini fokus ke Google Site saja. Jangan WordPress biar tidak terlalu banyak. Nah, semua bahan-bahan kuliah yang sudah kita presentasikan ini, selain nanti apa PPT-nya dikirimkan ya, Mawar ya, PPT-nya dikirimkan di link yang sudah saya siapkan, atau mungkin Mawar sudah menyiapkan sendiri, silakan disimpan nanti kirim ke saya linknya, karena bagian dari penilaian. Nah, kemudian bahan-bahan itu dibuatkan book chapter sebagai tugas akhir. Nah, ini catatan-catatannya ya. Jadi nanti layoutnya, bagian pertama ada tujuan pembelajaran, bagian kedua dia ada main mappingnya, materi apa yang akan dipelajari, kemudian bagian tiga materi intinya ya, misalkan satu nih, pengaturan fitur bahasa Arab gitu ya. Subbabnya mengaktifkan papan ketik bahasa Arab sampai ke 4. Nanti setelah materi inti ya, setelah materi inti, setiap bab itu kemudian nanti ada ringkasannya. Ya, nah ini ketentuannya, ukuran kertasnya ini, tapi antum buatnya soft filenya saja, tidak di print. Nanti saya yang print kalau sudah selesai, sudah rapi. Menggunakan apa, style apa 7, menggunakan Mendeley gitu ya. Kemudian referensi itu menggunakan 80% dari artikel yang bereputasi. Bereputasi sajalah ya. Sinta aja boleh Sinta 1, 2 sampai 6, Scopus, BOS kalau ada. Tapi yang penting bereputasi gitu ya. Kemudian kalau bentuknya ada tutorialnya, pakai gambar dan nanti diceritakan link YouTube tutorial yang dibuat sendiri videonya, tidak ngambil dari orang lain ya. Oke, nah ini ketentuannya sudah sangat lengkap di sini. Nah, teman-teman, nanti saya berikan waktu sekitar 2 minggu untuk mengerjakan ini.
ya sesuai dengan jadwal ujian kita. Bisa lebih kalau seandainya jadwalnya itu diperpanjang jadwal ujiannya ya. Tapi sementara deadline yang saya berikan teman-teman adalah 8 Juli sesuai dengan jadwal ujian kita. Tetapi bisa saja ini lebih panjang jika jadwal ujiannya juga diperpanjang, gitu ya. Tetapi sementara saya sampai tanggal 8 Juli supaya tidak terlambat memasukkan nilai. Dan ini bobotnya sangat besar untuk menentukan nilai akhir nanti, gitu ya. Oke. Ini ketentuan-ketentuannya, antum tidak menjiplak kerja orang lain, maka nanti akan ada cek plagiarisme, hak cipta dan sebagainya. Nah ini nanti sistemnya begini teman-teman dan Rizky, setiap dokumen yang dikumpulkan akan saya baca dulu. Kalau ada misalkan ketidaksesuaian, saya akan komentari, saya kembalikan lagi. Ya, teman-teman ini kelompok 2 terkait dengan Mendeley, ada catatan dari saya silakan perbaiki. Sampai benar-benar tidak ada perbaikan, sudah oke sesuai dengan konsep yang saya inginkan, sudah layak untuk dipublish dan dicetak, maka kita akan cetak. Nah, nanti nama teman-teman akan masuk di situ, gitu ya, sebagai bagian dari kontributor tulisan. Oke, ini nanti saya bagikan lewat PJ ya, untuk ketentuan yang lebih jelasnya. Nah, teman-teman, jadi nanti ketika tanggal 8 itu jadwal kita UAS atau PAS, tidak perlu mengerjakan soal lagi, cukup sudah menyelesaikan book chapter ini sesuai dengan ketentuan yang saya berikan. Artinya sudah selesai revisi gitu ya. Selesai revisinya sampai tanggal 8. Kalau sampai tanggal 8 revisinya belum selesai, ya nilainya tidak maksimal gitu. Ingat sekali lagi ini bobotnya besar, 40% gitu ya. Atau dikali 3 biasanya nilai tugas akhir itu. Nilai UAS dan tugas akhir itu. Dari bobot aspek yang lain. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait dengan penugasan ini? Mawar atau yang lain? Gimana Mawar? Jadi pahami? Ya, bisa, Sat. Ya, oke. Jadi nanti setelah mata kuliah ini selesai, saya akan kirim dokumen soal ini atau dokumen petunjuk pembuatan book chapter ini ke Mawar. Mungkin nanti setelah mendekati eh, apa ya, tanggal 1 Juli, saya akan kirimkan link untuk mengumpulkan draftnya. Kemudian saya baca kalau ada komentar dan revisi mohon diperbaiki sampai benar-benar oke, kelompok ini sudah selesai. Nilainya saya masukkan ya, supaya layak untuk dicetak gitu nantinya. Karena kan akan dibaca oleh seluruh mahasiswa PBA se-Indonesia nantinya. Ya. Nanti kita berikan judulnya salah satunya adalah eh, skill dasar komputer Arab atau keterampilan komputer Arab atau keterampilan dasar komputer bagi mahasiswa PBA se-Indonesia. Keren kan? Nanti Mawar, Atijah, Zahra namanya ada di situ. Ya, Sat, Afwan, tadi ya, yang silakan. mau nanya yang pengumpulan tadi itu jadinya per kelompok atau langsung semua satu kelas gitu, Sat? Untuk Yang mana? pengumpulannya nanti. Nanti Yang ini. pengumpulan. Iya, Oke. Pengumpulannya per kelompok. Jadi setiap kelompok langsung saja dikumpulkan di link yang saya berikan, update-nya, perbaikannya di situ langsung, gitu ya. Jadi tidak usah nunggu satu kelas dulu. Nanti kalau ada yang belum selesai, semuanya ikut tidak selesai gitu ya. Gitu. Jadi per kelompok saja. Jadi kalau misalkan ada yang satu kelompok tidak selesai, kelompok lain sudah selesai, ya sudah ditinggal saja. Hanya mungkin nilainya nanti tidak akan maksimal. Gitu. Ya. Ingat ini bobotnya sebesar sekali. Gitu. Kalau ternyata misalkan hanya satu kelompok yang benar-benar selesai sampai revisi, berarti kelompok lain nilainya tidak maksimal. Katakanlah kalau kelompok yang selesai itu nilainya misalkan uh, batas A itu kan 86 ya. 86 ke atas misalkan untuk nilai book chapternya, untuk yang kelompok lain karena tidak selesai hanya diberikan 61 batas B min misalkan gitu ya. Itu Mawar ya.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan penulisan book chapter ini sebelum saya pindah ke bagian yang lain, yang terkait absensi. Nah, nanti di book chapter ini, teman-teman jangan lihat book chapternya, tapi lihat keterampilan yang diperlukan. Satu, keterampilan Mendeley. Dua, keterampilan menulis Arab. Karena kan kita buat buku. Ketiga, keterampilan membuat tutorialnya, ada video audionya kan, gitu ya. Nah, ini berbagai skill dibutuhkan di sini, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan penugasan book chapter, yang terakhir adalah terkait dengan daftar hadir. Daftar hadir saya coba cek dulu. Tapi di sini sih rata-rata bagus ya. Nah, teman-teman gini, kalau seandainya di daftar hadir itu ada yang merasa checklistnya hilang, misalkan gini, Nabila itu selalu hadir, tapi kok checklistnya ada yang hilang tiga gitu ya, maka konfirmasi ke Rizky eh, pertemuan keberapa saja yang hilang, begitu ya. Kemudian nanti Rizky menyampaikan ke saya, nah saya nanti kemudian klarifikasi ke Rizky jika memerlukan bukti. Mungkin kalau satu pertemuan, ya sudahlah tidak apa-apa, tidak perlu bukti gitu ya. Tapi kalau sampai 3 sampai 5 pertemuan tidak diisi, saya perlu bukti untuk menguatkan itu. Itu terkait kehadiran. Jadi semua aspek teman-teman, mulai dari kehadiran, keaktifan tanya jawab di dalam kelas, kemudian penugasan akhir ini, UTS semuanya itu ada nilainya. Ya, jadi saya tidak menilai berdasarkan mukanya saja. Oh, muka mawar seperti ini nilainya A, gitu. Nggak begitu ya. Gitu. Tapi ada aspek-aspek yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Supaya antum ketika nanti, Ustaz saya mau transparan dong nilai, boleh silakan. Nih, UTS sekian, book chapter sekian, kehadiran sekian, tanya jawab sekian. Gitu. Dan itu sudah plus subsidi ya biasanya dari saya gitu. Supaya nilainya bisa di up sebaik mungkin. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan penugasan dan penilaian saya. Apa Ustaz? Ya, Berarti untuk tugas akhirnya book chapter aja Ustaz ya? Yang Ustaz waktu itu kalau nggak salah pernah bilang mau bikin web, ya web web. yang isinya video Nggak, pembelajaran nggak jadi Ustaz? nggak usah. Ini aja book chapter aja. Oh Karena iya, siap. ini akan lebih bermanfaat untuk eh, ini akan lebih bermanfaat untuk nanti adik kelas antum di mata kuliah ini atau mata kuliah yang sama seperti ini gitu lah ya. Kalau web pembelajaran kan mungkin ya sudah saya nilai selesai gitu. Hanya satu dua mungkin yang saya akan jadikan contoh. Tapi kalau book chapter kan bisa dijadikan contoh, ya jauh-jauhnya mungkin kalau ada yang berminat cetak ya silakan dibeli kemudian nanti royaltinya ya dibagikan ke penulis semua. Itu jarak jauhnya ya. Tapi setidaknya paling tidak saya punya dokumen untuk buku ajar yang bisa diajarkan tahun depan ke ke adik kelas antum. Meskipun mata kuliahnya mungkin berganti nama tapi isinya kan tetap sama begitu. Itu ya, Rizky ya. Jadi hanya book chapter saja, tidak ada pengerjaan web, tidak ada pengerjaan soal ya. Hanya produk ini saja. Sudah cukup. Dan saya berikan waktunya 2 minggu ya. Saya pikir cukuplah sedang, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar gitu. Tidak terlalu 1 hari banget gitu ya. Tapi 2 minggu cukup gitu. Supaya fair, saya berikan tugas yang agak berat, tapi saya berikan waktu juga yang panjang. Kalau toh ternyata misalkan UASnya diperpanjang sampai pertengahan Juli, ya sudah tidak apa-apa diperpanjang lagi masa pengumpulannya. Karena yang saya inginkan adalah hasilnya bagus dan layak untuk dibaca oleh seluruh mahasiswa PBA se-Indonesia. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya saya kirim sajalah di sini ya petunjuk soalnya ya teman-teman ya. Silakan nanti kalau masih ada yang butuh, boleh diminta kembali ke saya baik lewat PJ maupun saya langsung. Oke, saya akan share apa namanya peta konsep komputer Arab.
dengan ini ya, dengan tugas akhir. Oke. Nah, sudah saya upload di grup, di chat ya, di chat Zoom. Kalau nanti memang ada yang belum mendapatkan, boleh WA ke PJ atau ke saya langsung. Nah, sekali lagi teman-teman mohon diperhatikan penilaian ini karena bobotnya sangat besar, dan mohon teman-teman bersabar kalau saya berikan komentar dan diminta direvisi ya. Sekali lagi ini bukan terkait dengan tugas antum saja, tapi terkait dengan kelayakan untuk dibaca seluruh mahasiswa PBS Indonesia. Itu kan nanti gaya tuh, itu kan pengarangnya Sani Muhammad Mabtuh, gitu kan, di, di daftar pustaka itu. Ya, yang kedua, daftar hadir. Kalau merasa ada yang checklistnya hilang, silakan konfirmasi ke PJ, nanti disampaikan ulang ke saya. Kalau perlu bukti dukung, silakan sampaikan bukti dukungnya agar kehadirannya nanti sesuai dengan faktanya. Ya. Kemudian kalau nanti ada nilai yang kurang di mata kuliah ini, insya Allah saya akan konfirmasi ke PJ untuk segera diperbaiki. Kalau ada yang kurang, maksudnya ada yang kurang tuh begini. Kalau nilainya sudah B ya sudah biarin saja. Tapi kalau nilainya belum lulus masih C berarti harus diperbaiki kan. Tapi kalau sudah B berarti sudah lulus, tidak masalah. B plus sudah bagus ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum lulus ya harus diperbaiki. Gitu. Jadi mohon standby terutama di hari-hari terakhir input disiakan terutama. Tapi saya biasanya minimal itu H-2 penutupan disiakan konfirmasi kasihan supaya mahasiswanya nanti ada kesempatan gitu ya. Meskipun biasanya mahasiswanya yang tidak mau konfirmasi ke saya. Oke, gitu. Oke, gitu bisa di copy, Mawar? Ya. Bisa, Zat. Oke, baik. Saya tanya sekali lagi, ada pertanyaan atau tidak? Ada komentar atau tidak? Jadi teman-teman ini berarti ada 2 tugas project dari saya nanti ya. Satu evaluasi pembelajaran, ya. Ya, kedua adalah apa namanya? Komputer Arab. Dua-duanya dikerjakan saja dengan baik. Karena dua-duanya juga akan saya komentari gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sayanya sempat. Terus Komar. Kalau yang evaluasi mungkin tidak akan terlalu concern, tapi yang Komar ini harus saya baca karena akan dibukukan gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada komentar direvisi, diperbaiki, mohon bersabar karena sekali lagi ini niat baik saya adalah untuk disebarluaskan menjadi bacaan yang terbuka untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup untuk hari ini dan mohon maaf selama 1 semester ini saya sering atau beberapa kali tidak hadir ya karena harus mendampingi kegiatan-kegiatan di fakultas yang tidak bisa saya pindahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan hasil yang dikerjakan sebagai tugas akhir ini hasilnya bagus dan nilainya pun bagus, tidak ada yang tidak lulus mata kuliah saya untuk komputer Arab ini, gitu ya. Oke, baik. Kalau ada yang perlu disampaikan, nanti silakan sampaikan lewat PJ agar disampaikan ulang kepada saya. Baik, syukuran teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, syukran, Ustaz. Oke, Zat. wabarakatuh. Apaan?